I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got dirty old thoughts, you block, wear that damn niggas on my line, and you know. Bangunan tower air sendiri selain unik dengan model segi 10 juga sangat khas Belanda. Bangunan tinggi besar dan kokoh serta terdapat lubang-lubang di dindingnya sebagai ventilasi. Padahal sudah sekitar 200 tahun usianya, tapi masih bagus dan kokoh meskipun kondisi sudah tidak terawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maizatul Akmal Sulindra dari kelas PGSD tingkat 1A, mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar dengan NPM 23140 60050 pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini kita akan sedikit mengulas mengenai sisa bangunan kuno peninggalan Belanda yang berada di Kediri. Salah satunya berada di Desa Galuhan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di Kediri sendiri banyak terdapat bangunan kuno peninggalan Belanda, salah satunya komplek pabrik gula. Di tempat inilah terdapat sejumlah bangunan tua yang sekarang justru dijadikan sebagai tempat wisata alternatif. Sayangnya, kondisi bangunan yang tidak terawat justru menimbulkan kesan angker dan mistis. Penelusuran sisa bangunan kuno peninggalan Belanda di Kecamatan Kandat ini dimulai dari sebuah tower air dengan ketinggian sekitar 15 meter dan lebarnya 5 meter. Bangunan tua ini sangat unik karena memiliki bentuk segi 10. Sekitar 200 tahun silam, bangunan ini dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Menurut masyarakat setempat, air dan tower penampungan kemudian dialirkan menuju tanaman tebu-tebu sekitar, serta dipakai untuk mesin kereta lori. Ini salah satu peninggalan era kolonial Belanda. Menurut masyarakat di sini sebagai tempat pengisian air atau top. Di sekitar bangunan tempat pengisian air tersebut juga terdapat jalur untuk rel kereta lori pada waktu itu. Jalur tersebut menjadi akses jalan bagi kereta lori yang mengangkut panen tebu dari lahan menuju ke pabrik gula. Jalur lori ini ke arah selatan. Dan di bawah bangunan penampungan air ini sebenarnya ada kubangan atau bendungan air. Dibangun menggunakan batu bata dan pasir. Bangunan tower air sendiri selain unik dengan model segi 10 juga sangat khas Belanda. Bangunan tinggi besar dan kokoh serta terdapat lubang-lubang di dindingnya sebagai ventilasi. Padahal sudah sekitar 200 tahun usianya, tetapi masih bagus dan berdiri kokoh meskipun kondisi sudah tidak terawat. Di belakang tower air tersebut terdapat sumur bor. Sumur tua tersebut berukuran besar. Di sumur itu terdapat pipa panjang menuju ke puncak bangunan penampungan air. Pipa ini fungsinya untuk menarik air bawah tanah naik ke tower. Kemudian dari penampungan air turun dimasukkan ke mesin kereta api lori. Juga untuk mengairi tanaman perkebunan tebu di sekitar sini. Bangunan kuno sisa peninggalan Belanda ini berada di area persawahan. Kondisi tidak terawat tersebut yang dapat memberikan kesan angker. Meskipun begitu menjadi tempat wisata alternatif. Biasanya muda-mudi datang untuk mengabadikan foto dengan latar belakang bangunan kuno ini.
Pengunjung mengingatkan agar bangunan tersebut dirawat dan dimanfaatkan untuk objek wisata alternatif saja. Demikianlah sedikit ulasan mengenai wisata alternatif sisa bangunan kuno peninggalan Belanda di Kediri yang dapat saya informasikan. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menjaga kesejarahan tempat-tempat peninggalan sejarah. Sebagai referensi inilah salah satu tempat peninggalan bersejarah yang ada di Kecamatan Kandan berikut. Dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesawahan tegulah yang mengelilingi sumber ini, namun suasananya sangat teduh karena pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar sumber mata air. Airnya melimpah meskipun kemarau tetap mengalir. Konon pohon-pohon itu sudah berdiri sejak ratusan tahun lamanya. Sebagaimana namanya, sumber ini terletak di Desa Pule. Menurut masyarakat sekitar, sumber ini tak pernah mengering. Saat cuaca sedang panas-panasnya, kawasan ini bagaikan oase. Banyak pengunjung yang ke sana sekedar untuk mendinginkan badan atau istilahnya ngadem. Ada pula opsi aktivitas yang bisa dilakukan. Karena di sini kedalamannya rata, cuma sekitar 1,5 meter. Kalau ngadem ya mungkin mancing dan lain-lain. Setidaknya itu setelah waduk yang menampung air dari dua mata air di sana. Meskipun belum sepenuhnya dikembangkan sebagai tempat wisata, namun kawasan itu tak pernah sepi dari pengunjung. Namun begitu, tak jarang pula pengunjung yang ke sana hanya untuk saja, sebab banyak pohon-pohon besar di kawasan itu yang memberi kesan dingin dan sejuk meski di tengah terik matahari sekalipun. Alhasil, air yang tertampung di seluruh aliran sungai pun terbilang besar, meskipun debitnya berkurang selama kemarau seperti saat ini, namun tak signifikan hingga menimbulkan kekeringan. Tak sulit mengakses mata air ini, pengunjung hanya perlu melintasi jalan paving menuju sumber Pule. Lokasinya hanya 450 meter dari jalan Barat sampai jalan raya utama yang berada di sekitar Banten. Kawasan sumber Pule pun luas, terlebih saat akhir pekan, sebab selama mata air dan waduknya yang jadi atraksi wisata utama, juga terdapat kolam renang milik swasta di kawasan itu.